Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Pak Fajar sama Mbak Lia lagi cekcok sama orang yang punya kafe itu, karena orang yang punya kafe itu telah menukarkan junior sama bayi yang lain. Di sini Pak Fajar juga dia terus terang kepada dirinya, saya melihat sendiri tadi, kata Pak Fajar kepada yang punya kafe ini. Tapi di sini yang punya kafe ini dia juga menyangkal, dia masih tidak mengaku. Lalu nggak lama kemudian datanglah rombongan Dewa, Nana sama rombongan Cakar Pink. Di sini juga Nana juga langsung lari ingin mengambil junior, tapi dia sangat kaget itu bukan junior. Terlihat Dewa juga dia sangat marah kepada yang punya kafe itu, dan dia juga langsung menunjuk kepada orang yang punya kafe itu. Kamu pasti menukarkan bayi saya dengan bayi yang lain, kata Dewa kepada yang punya kafe ini. Lalu yang punya kafe ini juga dia mengusir mereka dari kafenya. Singkat cerita di sini mereka juga dia keluar dari kafe Janji Suci. Lalu pas di luar di sini para buana dia video callan sama si Nurus Tunjung si Lipia. Lalu si Lipia juga dia mengatakan kepada Bu Farah bahwa dia lagi mencari-cari junior tapi dia gagal. Lalu tiba-tiba di sini Bu Farah juga dia menyalahkan Nana dan mencaci maki Nana. Lalu terlihat HP-nya juga diambil oleh Dewa, dan Dewa juga ngomong kepada mamanya. Dan di sini Bu Farah juga dia masih kekeh dia menyalahkan Nana. Lalu terlihat Mbak Lia juga dia tidak tega karena Nana dipojokkan terus dan disalahkan oleh Bu Farah. Dia juga ikut ngomong kepada Bu Farah. Malah para buana dia malah marah kepada Mbak Lia. Di sini Mbak Lia juga dimarahin oleh Bu Farah, tapi di sisi lain Pak Fajar tidak terima Mbak Lia dimarahin oleh Bu Farah. Malah dia juga cekcoklah sama Pak Fajar. Pak Fajar yang lagi cekcok sama Bu Farah, di sini Nana juga sangat kesal dan dia juga langsung berteriak kepada Bu Farah. Lalu terlihat Dewa juga dia pas Nana membentak Bu Farah, di sini Dewa juga malah menyalahkan Nana. Kamu itu malah membela Pak Fajar, bukan malah membentak mama saya, kata Dewa kepada Nana. Di sini Nana juga dia tidak banyak basa-basi, terserah Mas Dewa, saya pokoknya cuman mau jangan sampai ada keributan, saya akan mencari junior lagi, kata Nana sambil dia juga pergi sama rombongan Cakar Pink. Lalu singkat cerita di sisi lain terlihat di sini orang yang punya kafe itu dia mau menaruh junior di sebuah taman. Lalu dia juga sudah menaruh bayi di sebuah taman. Dia juga langsung pergi dari tempat itu dan menelepon Mr. Alligator. Dia tidak sadar bahwa Mr. Alligator itu adalah si Bro Koko Kroni. Di sini dia juga langsung menelepon Mr. Alligator, dan terlihat di sisi lain yang ditelepon adalah si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska, karena si Priska sudah mengambil peredam suara dan pengganti suara dari hotel di mana si Bro Koko Kroni tinggal. Lalu dia juga sudah nelpon si Nurus Tunjung si Priska, dia juga pergi dari tempat itu. Lalu si Priska juga sudah orang itu pergi, dia juga turun dari mobil dan langsung menghampiri junior yang sudah ditaruh di sebuah taman. Lalu si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska juga dia menggendong junior, dan dia juga ngomong dalam hatinya, sekarang kamu sudah ada di tangan saya, kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia sambil dia tersenyum, dia juga langsung membawa junior ke mobilnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Nurus Tunjung si alias si Yatel dia masih mencari-cari kontrakan. Tapi di sini juga si Nurus Tunjung si alias Yatel juga masih belum dapat mencari kontrakan, dan dia juga kepikiran dia kepada si Cat Kevin. Dia juga langsung aja membesuk si Cat Kevin ke kantor polisi. Singkat cerita sampailah ke kantor polisi. Pas di kantor polisi dia ketemu sama pengacaranya si Cat Kevin. Lalu si alias si Yatel juga dia menanyakan tentang kasusnya si Cat Kevin, dan pengacaranya si Cat Kevin juga dia mengatakan kepada si alias si Yatel bahwa kasusnya Pak Kelvin sangat berat. Di sini Pak Kelvin bisa dikenakan hukuman 6 tahun penjara, kata pengacaranya si Cat Kelvin.
Lalu pengacara si Kelvin juga dia pergi dari hadapannya si Alia Seattle, dan si Alia Seattle sangat senang mendengar berita dari pengacaranya si Kelvin. Lalu dia juga langsung didatangi oleh polisi, suruh tunggu di ruang tunggu karena dia mau membesuk dan mau ketemu sama si Kelvin. Pas dia lagi menunggu, lagi mengulang, gak lama kemudian si Kelvin juga keluar dari tahanan dan menemui si Alia si Hiledatel. Lalu terlihat si Alia Seattle juga dia cuma tersenyum dan dia juga ngomong kepada si Kelvin, dan terjadilah cekcok antara si Kelvin sama si Alia si Hiledatel. Singkat cerita, si Alia Seattle juga sudah membesuk si Kelvin karena dia senang karena si Kelvin dia mendekam di penjara selama 6 tahun. Lalu di sisi lain terlihat di rumah sakit Neratu di sini masih belum sadar, tiba-tiba datanglah si Livia. Lalu si Livia juga dia mengatakan kepada Suketi bahwa dia gagal lagi untuk mendapatkan Junior. Pas si Livia mengatakan bicara masalah Junior, tiba-tiba di sini Neratu sadar dari pingsannya. Di sini Suketi juga sama si Livia juga sangat kaget dan senang karena Neratu sadar dan dia juga memanggil-manggil Junior. Tiba-tiba pas Neratu sudah sadar, datanglah pengacaranya si Kelvin ke rumah sakit, yaitu ke ruang rawatnya Neratu. Lalu dia juga mengatakan kepada si Livia bahwa masalah kasusnya si Kelvin itu supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Di sini si Livia juga dia sangat marah kepada pengacaranya si Kelvin. Lalu si Livia juga dia ngomong sambil menunjuk-nunjuk ke pengacaranya si Kelvin, pokoknya dari seluruh keluarga Buana saya tidak akan menyelesaikan secara kekeluargaan. Pokoknya si Kelvin harus mendekam di penjara, kata si Livia kepada pengacaranya si Kelvin. Lalu pengacaranya si Kelvin juga, saya tidak mau mendengar dari cucunya, saya mau mendengar langsung dari Neratu. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Neratu, tiba-tiba Neratu kumat lagi dan dia juga pingsan lagi. Lalu Suketi juga dia langsung menarik pengacaranya si Kelvin dibawa keluar dari ruang rawatnya Neratu. Lalu singkat cerita di sini juga dokter juga datang menangani lagi Neratu. Singkat cerita Neratu juga alhamdulillah bisa tertolong lagi sama dokter. Lalu di sisi lain di sini si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska dia sangat panik karena Junior tidak berhentinya dia menangis. Dia pas lagi dia panik, dia tidak sadar bahwa di depan ada motor Neta sama Nana yang lagi mencari Junior. Tiba-tiba dia juga sangat kaget karena dia hampir tabrakan sama motornya Nana dan Neta. Lalu terlihat di sini Neta juga sama Nana juga dia langsung turun dari motornya, dan terlihat si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska dia sangat kaget dan panik karena Nana dan Neta turun dari motornya. Di sini si Nurus Tunjung si Priska juga dalam batinnya ngomong, bagaimana ini Neta sama Nana kok turun dari motor? Dia menghampiri dan mendengar suara tangisan Junior, kata batinnya si Nurus Tunjung si Priska. Lalu Nana sama Neta juga dia langsung turun dan dia juga langsung menghampiri mobilnya si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska. Lalu Neta juga dia ngomong kepada Nana, itu ada suara bayi di mobilnya si Nurus Tunjung si Priska. Ini kan mobilnya si Priska, kata Neta kepada Nana. Iya, kata Nana kepada Neta. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 Februari 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soedat karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.